Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya jamaah Masjid Baitur Rahim senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doa-doanya, dilapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, ulama ahli fikih, ulama 4 mazhab, ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut para ulama salaf yang keberkahan, yang mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila ruh al-imam asy-Syafi'i wal imam ar-Rafi wal imam an-Nawawi wal imam Ibnu Hajar al-Haytami wal imam ar-Ramli, ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk Masjid Baitur Rahim bab salat sunnah, macam-macam salat sunnah saya anggap sudah selesai, Pak. Alhamdulillah. Untuk tema macam-macam salat sunnah. Jadi terakhir kemarin itu berapa ya? Terakhir 40 ya. Jadi alhamdulillah ini dari nomor 1 sampai 40 ini alhamdulillah sudah kita pelajari ilmunya. Ya, yang kita harapkan adalah keberkahan ilmu. Ya, paham nggak paham ya terserah ya. Ya mudah-mudahan paham, itu tambahan nilai plus ya. Tapi yang paling penting itu jamaah, kita hadir di majelis ilmu ini itu sebetulnya tujuan utamanya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting berkah ilmunya ya, dan juga diamalkan. Nah, untuk 40 macam sholat sunnah ini yang sudah kita jelaskan setiap Sabtu subuhnya, karena kita ini orang awam ya jamaah, bukan ulama kita ini ya, orang awam yang ibadah sunnahnya itu kadang-kadang anget-anget tai ayam kalau kata orang Jawa. Apa itu? Ya kadang-kadang rajin, kadang-kadang
Enggak. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak. Nah, makanya hari ini saya ingin ngajak jamaah semua supaya kita itu istiqomah, rajin menjalankan ibadah sunnah, khususnya sholat sunnah ya. Ibadah kan banyak ya Pak ya, banyak. Khususnya ibadah sholat sunnah. Maka kita ingin biar termotivasi itu bagaimana gitu. Ya, biar kita semangat ibadahnya gimana? Dengan cara belajar keutamaan, atau bahasa lainnya apa keutamaan? Fadilah tentang sholat sunnah. Nah, insya Allah kalau waktunya cukup ya termasuk klasifikasi sholat sunnah nanti dibahas insya Allah. Baik, kita langsung saja pembahasan tentang keutamaan sholat sunnah. Jadi setidaknya ada 7 keutamaan, dan 7 keutamaan ini ada di buku saya Pak ya, jamaah yang punya buku 33 macam sholat sunnah itu, di situ saya sebutkan di bab pertama kalau tidak salah, di bab pertama ya. Jadi ada 7 ya, sebetulnya banyak ya, sebetulnya banyak untuk keutamaan sholat sunnah, tapi kita sebutkan 7 saja ya. Mudah-mudahan 7 ini menjadi motivasi buat kita. Yang pertama, bagi yang istiqomah menjalankan sholat sunnah, itu kata para ulama bisa menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu Pak, saya yakin pasti sholat kita itu tidak 100% nilainya. Ibarat hitung-hitungan matematika, kalau nilai sempurna kan anggaplah 100 Pak ya. Ya mungkin sholat kita itu gara-gara kurang khusyuk, gara-gara ada yang kelewatan, ya mungkin nilainya 80 atau 90 gitu ya. Pastilah itu ya, karena sholat kita itu tidak mungkin bisa sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekurangannya pasti ya, orang pas sholat aja ingat macam-macam ya. Ingat apa? Ingat utang, ingat pekerjaannya, macam-macam. Nah ini kan hal-hal yang mengurangi keutamaan sholat ya, mengurangi pahala sholat, kurang khusyuk. Tapi kekurangan seperti itu jamaah itu bisa ditutupi dengan apa? Menjalankan sholat sunnah, khususnya sholat rawatib. Ya, kita baca ini ya. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ini karya siapa? Imam Nihayatul Muhtaj, Imam Romli ya. Ada Ustaz Zakwan, dibacakan kitabnya ya. Karena kan hari ini kita nggak baca kitab matan takribnya ya, jadi kita baca ini kitab-kitab yang lain. Ada mic-nya nggak? Ustaz Zakwan ke depan. Ada ya, silakan. Ustaz Zakwannya nggak datang ya. Ini mic-nya di depan ada. Ya. Ya, insyaallah ini Ustaz muda kita ini. Ya itu Pak Haji, mic-nya. Ya. Depan nggak apa ya. Masuk TV nggak apa. Ya. Ar-Rawatibu ya. Ini Imam Romli ya. Ma'al faraidi ya. Ma'al faraidi wa hiya as-sunnah tabi'atul laha. Ya. Wal hikmatu fiha annaha tukammil mana koso ya. Mana koso minal faraidi ya. Nahwi khusyu'in tadabburi ya. Jadi kata Imam Romli rahimahullah, sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu ya, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, maksudnya apa? Qobliyah dan ba'diyah. Yang dulu kita bahas berapa Pak sehari semalam? Total kalau semuanya dilaksanakan 22 ya, itu 22 itu maksimal untuk sholat qobliyah ba'diyah. Apa saja itu yang 22? 4 sebelum zuhur, catat 4 setelah zuhur, terus
4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu maksimal. Nah, kalau yang muakkadahnya nanti dari 22 itu ada berapa? 10. Untuk mazhab Syafi'i itu 10 ya. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh ya. Masih ingat ya Pak ya? Insya Allah. Nah, sholat rawatib ini jamaah, kata Imam Romli, itu hikmahnya adalah annaha tukammilu ma naqasa minal faraidi. Bisa menyempurnakan sesuatu yang terkurang dalam sholat fardu. Jadi menambal sesuatu yang kurang dalam sholat fardu kita, yang kurang sempurna sholat fardunya. Contohnya apa? Nah ini, nahwi khusyu'in katarki tadabburi qiraah. Di antara contohnya kurang khusyuk, atau juga ketika membaca sesuatu dalam sholat itu enggak ditadaburi Pak. Baca Fatihah sekedar baca tapi enggak diresapi maknanya, ya kan? Itu enggak tadabbur namanya. Anda membaca tasbih ruku itu sekedar membaca tapi tidak tahu maknanya, itu kurang tadabbur namanya. Nah, semestinya kan kalau sholat itu ngerti Pak, minimal tahu dikit-dikit lah ya. Apa sih yang saya baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu apa maksudnya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu harusnya tahu maknanya, tahu artinya Pak. Biar pas sholat itu khusyuk. Nah, cuman kan diantara kita mungkin ada yang nggak paham bacaan sholat. Yang penting sholatnya sahlah secara bacaan. Nah, kekurangan yang semacam ini bisa ditambal dengan apa? Sholat sunnah. Begitu. Jadi ini fadilah sholat sunnah, khususnya qobliyah dan ba'diyah. Kemudian mengenai sholat sunnah ini yang tadi bisa menutupi kekurangan dalam sholat fardu, itu ada dalilnya. Barangkali hadis ini juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Kiai zaman lain ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai, dan Imam Abu Dawud. Sudah belum hadis ini? Kita baca dulu ya. Atau Ustaz apa nih? Saya baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau jamaah, sami'tu. Apa itu sami'tu? Saya telah mendengarkan. Berarti Abu Hurairah langsung dengar dari Nabi, bukan informasi dari sahabat yang lain. Langsung ngaji langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Pak, kata Nabi Pak, sesungguhnya nanti amalan yang pertama kali dihisab ya, amalan seorang hamba nanti di hari kiamat yang paling pertama dihisab apa? Sholatuhu, sholatnya. Jadi puasa kita, ibadah zakat kita, atau ibadah sedekah dan macam-macam itu nanti ngitungnya. Justru yang pertama dihitung sama Allah apa? Sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat kita ini bagus Pak, ya, khususnya sholat fardu ini ya, sholat 5 waktu. Itu kalau bagus, faqad aflaha. Apa aflaha itu apa? Hayya 'alal falah itu loh. Apa aflaha itu? Menang atau beruntung ya. Wa anjaha, dan selamat ya. Wa anjaha itu selamat, beruntung, sukses. Jadi pas Anda kok catatan amalnya dilihat Pak, sholatnya bagus, wah itu udah pasti selamat insya Allah. Gara-gara sholatnya bagus, sholat fardunya ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Seandainya sholat Anda itu fasadat, apa itu fasadat? Rusak di sini itu bisa jadi Pak, satu,
enggak sholat, ya, enggak sholat tapi enggak diqodho. 2, sholat tapi sholatnya bermasalah. Ya mungkin enggak tahu pembatal sholat, enggak tahu rukun sholat. Nah ini kan hati-hati ilmu seperti ini, ya. Makanya alhamdulillah kita pelajari ilmunya, fikih sholat itu. Ya. Orang yang seperti ini, yang pas sadar rusak sholatnya, faqad khoba wa khosiro. Khoba sama khosiro maknanya berdekatan, yaitu rugi. Ya, khoba itu rugi, wa khosiro juga rugi. Artinya rugi itu nanti bermasalah ini ke depannya. Ya. Karena baru sholat aja udah banyak yang salah, apalagi amalan yang lain dianggap salah. Gitu. Ya. Nah, di sini Nabi Pak melanjutkan. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala rabb subhanahu wa ta'ala udhkuru hal li 'abdi min tatawwu'in fatukammilu bihi man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Jadi Pak, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, di akhirat ketika menghitung amal kita, itu nanya kepada para malaikat, udhkuru, coba sebutin, ini kasihan nih orang ini, sholat fardunya belontong-belontong mungkin ya, atau kurang khusyuk dan sebagainya. Ada nggak hal li abdi min tatawwu? Dia punya sholat sunnah nggak? Punya sholat sunnah atau tidak? Makanya jangan malas-malasan sholat sunnah Pak. Itu ditanyakan nanti Pak sama Allah. Dia punya sholat sunnah nggak? Fatukamilu bihi man taqasa min al-fardh. Biar nanti kesunahan tadi, sholat sunnah tadi, memberikan kesempurnaan pada sholat fardunya. Jadi sempurna sholat fardunya gara-gara sholat sunnah gitu. Tsumma yakunu sa'iru amali ta'ala. Dan ibadah yang lainnya dianggap seperti itu. Ya, kalau ada sholat sunnah atau amal-amal sunnah, maka yang fardu-fardu itu menjadi sempurna. Nah, maka dari dalil ini para ulama mengatakan sholat sunnah itu bisa menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Itu satu. Sekarang yang kedua. Keutamaan sholat sunnah yang kedua adalah ternyata sholat sunnah itu Pak termasuk ibadah sunnah yang paling afdol. Jadi sesama ibadah sunnah kalau dijajarkan Pak, contohnya apa? Sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi yang hukumnya sunnah apa? Ibadah itu, zikir, apalagi membaca Quran, itu kan termasuk ibadah sunnah. Sedekah, apalagi macam-macam ya, banyak ya. Dari banyaknya ibadah sunnah itu Pak, yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sholat sunnah. Nah makanya imam siapa ini? Tuhfatul Muhtad siapa ini? Imam siapa? Kalau Nihayah tadi Imam Romli, kalau Tuhfatul Muhtad Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Beliau lebih dulu dari Imam Romli. Kata beliau, wa afdalu ibadatil badan ba'da syahadataini as-shalat. Fa farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Nah ini ya poinnya di sini nih. Jadi pertama kata beliau, ibadah yang paling utama itu setelah syahadat adalah sholat. Ya, sholat. Nah, sholat tersendiri itu yang fardu itu lebih afdal dari kewajiban yang lainnya. Sholat sunnah wa nafluha, sholat sunnahnya itu afdalun nawafil, termasuk ibadah sunnah yang paling afdal dibandingkan ibadah sunnah yang lainnya. Begitu. Jadi kalau ada teman Anda Pak, kalau ada saudara Anda, dia rajin sholat sunnah Pak, entah dia sholat rawatib atau tahajud atau witir atau duha Pak, pokoknya rajin Pak, istiqomah tiap hari. Terus ada teman Anda nggak pernah sholat sunnah tapi rajin zikiran, rajin membaca Quran dan sebagainya, itu tetap yang afdal adalah sholat sunnah. Ya, karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia wa nafluha afdalun nawafil gitu. Ya, ini lebih utama. Jadi kalau bisa ibadah sunnah itu ya dilakukan, khususnya ini sholat sunnah tetap dijaga gitu. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini masih banyak ini sampai 7 ya. Yang ketiga, nah ini hadis yang sudah pernah kita sampaikan.
insya Allah jamaah yang rajin sholat sunnah nanti bisa menjadi tetangganya Rasulullah SAW di surga. Amin. Jamaah Masjid Baitur Rahim insya Allah nanti bisa menemani Nabi di surga. Kenapa Pak? Karena hadis Rabi'ah bin Ka'ab. Masih ingat hadis ini? Yang dulu saya sampaikan, ini hadisnya Sahih Muslim ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini dipanggil Pak suatu hari. Dipanggil sama Nabi. Terus Nabi bilang, "Sal." Apa itu? Sal itu apa? Sal. Tanyalah, mintalah sesuatu. Dari kata apa Pak? Sal ini sebetulnya dari kata apa? Sa'ala yas'alu is'al. Jadi aslinya itu is'al. Cuma Nabi nyingkat gitu. Sal. Minta sesuatu. Jadi sal itu dari kata is'al, mintalah sesuatu. Jadi ditawari Pak, ditawari oleh Nabi minta sesuatu. Apa nih? Kamu mau apa? Rabi'ah bin Ka'ab gitu. Kalau kita ditawari seperti itu minta apa? Macam-macam ya. Minta kawin lagi Pak Eko. Enggak ya. Minta macam-macam kalau kita pasti ya. Ternyata Pak sahabat Rabi'ah ini beliau menjawab, Nabi as'aluka murafaqataka fil jannati. As'aluka Nabi aku minta padamu murafaqataka. Apa murafaqataka? Murafaqah itu apa? Menemani. Nabi aku pengen nanti menemanimu. Murafaqataka itu menemanimu fil jannati di surga. Ya Allah, dia minta nanti bisa masuk surga. Dan surganya itu gak tanggung-tanggung. Pokoknya bareng Nabi. Paling tinggi derajatnya di surga. Faqala awa ghair dzalik. Nabi nanya lagi, ada yang lain gak? Kok mintanya itu? Kamu gak minta ini, minta emas atau minta harta, minta apa di dunia? Ternyata qultu huwa dzak. Rabi'ah bilang, enggak, pokoknya cuma itu. Huwa dzak itu cuma itu, hanya itu Nabi. Pokoknya saya pingin nanti bisa di surga menemani Anda. Akhirnya jamaah, nah ini Nabi bersabda di akhir hadis ini, ya sudah, Rabi'ah, fa'ini ala nafsika bikathratis sujud. Fa'ini, wahai Rabi'ah, tolong aku ya, kata Nabi ini Pak. Ala nafsika, untuk bisa menolong dirimu. Caranya gimana? Biar kamu masuk surga bersamaku, ya menemaniku nanti di surga. Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Di sini Pak, kalimatnya kan memperbanyak sujud. Ternyata bukan tiba-tiba Anda sujud. Enggak ada apa-apa kok sujud. Bukan itu maksudnya. Terus maksudnya apa Pak Ustadz? Makanya kalau ngaji hadis pasti ada penjelasan ulama. Namanya apa? Syarah. Nah kalau Sahih Muslim ini syarahnya apa? Ya, kitabnya apa kalau syarah Sahih Muslim? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam Nawawi. Nah, ulama besar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi yang kitab Al-Majmu'nya kita baca itu, beliau itu yang mensyarah kitab Sahih Muslim Pak ya. Kalau Fathul Bari kan Sahih Bukhari ya syarahnya. Nah Imam Nawawi jamaah dicatat, kathratus sujud itu maksudnya adalah sholawatun nawafil, sholat sunnah. Jadi kalau kita memperbanyak sholat sunnah, insya Allah nanti jadi temannya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, insya Allah ya. Insya Allah dilaksanakan. Harusnya semangat nih, karena dengan seperti ini kita semangat menjalankan sholat sunnah. Yang keempat, Masya Allah ini enak sekali Pak. Dengan Anda sholat sunnah, bahkan sholat apapun Pak, termasuk kita sholat fardu, itu dosa kita berguguran, rontok, hilang, dihapuskan oleh Allah. Kapan? Saat rukuk dan saat sujud. Coba dibacakan hadisnya, Ustaz Zakwan. Ini hadisnya bagus ini Pak, dihafalkan kalau bisa. Ya, bisa untuk modal kultum tarawih ini. Coba dibacakan. Ya. Ya, An Abdillah bin Amr bin Umar. Qala ya. Sallallahu alaihi wasallam. Utia ya. Ya. Nah, fawadu'at atau fawutiat.
fawudi'at. Ya. Ya, atiqihi. Ya. Tasa kotot. Ya, rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi. Hadis ini jamaah riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mohon maaf, kata siapa? Abdullah, ya, kata Abdullah bin Umar. Beliau ini pernah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kita ini Pak, seorang hamba, idza qoma yusolli, kalau dia berdiri untuk sholat. Jadi kalau Anda Pak udah siap-siap mau sholat itu Pak, sholat apa aja, sholat fardu atau sholat sunnah, udah mau siap-siap sholat berdiri itu utiya bidzunubihi, dosa-dosa kita itu dihadirkan, apa ya, didatangkan dosanya, dosa banyak itu diambil. Ya, wallahu alam seperti apa? Ya, Allah memerintahkan kepada malaikat. Pas kita sholat dosanya diambil, terus di mana? Fawudi'at ala roksihi. Apa wudi'a itu apa? Wudi'at. Kalau wadu'a kan meletakkan. Kalau wudi'a berarti diletakkan. Ya. Fawudi'at terus diletakkan. Apa yang diletakkan? Dosa tadi Pak. Dosa yang banyak itu Pak. Diletakkan ala roksihi, di atas kepalanya. Jadi pas Anda mau sholat, dosa kita itu ngumpul Pak di sini Pak. Ngumpul di mana? Di kepala kita. Au atikihi. Apa yang atik ini? Bahu ya. Iya. Atau di atas bahu kita. Ya, kalau di kepala nggak muat, mungkin saking banyaknya ditaruh di atik kita, di bahu kita. Itu dosa kita. Cuma kan nggak kelihatan Pak ya. Kalau kelihatan malu kita Pak. Wah ternyata dosamu banyak. Kelihatan gitu. Di kepala ada, di kanan kiri ada. Ya kita nggak bisa lihat. Alhamdulillah ya, ditutupi oleh Allah. Nah, seterus kata Nabi, pas Anda sholat, fakullama roka'a aw sajada, saat Anda ruku atau sujud, tasa kotot anhu, itu dosanya itu rontok Pak, berguguran. Jatuh semua itu. Gara-gara dia sholat, gara-gara dia ruku dan sujud. Maka ini harusnya menjadi penambah semangat kita banyak-banyak sholat Pak. Di samping sholat fardu ya sholat sunnah. Sebanyak Anda sujud atau berapapun Anda sholat sunnah ya, sujudnya pasti banyak, rukuknya banyak, berarti dosa kita itu bersih Pak. Bersih insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan gitu. Dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kelima sekarang ya. Yang kelima ini orang yang istiqomah sholat sunnah, insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah, itu nanti levelnya, kata guru saya, termasuk waliyun min auliyaillah. Apa itu? Kekasihnya Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah itu ya dia walinya Allah. Ya, mungkin wali itu kan tingkatannya banyak ya. Tentu tidak sama dengan wali-wali yang para ulama itu. Seperti wali siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau para ulama kita itu wali Pak sebetulnya. Wali itu apa sih Pak? Wali itu? Wali itu jangan Anda bayangkan orang yang bisa terbang gitu ya. Atau yang bisa jalan di atas air, bukan. Walaupun barangkali wallahu alam ada yang seperti itu, kita tidak tahu. Wali itu kata Imam Ibnu Hajar. Nah, catat ini ya, dalam kitab Fathul Bari, yang dinamakan wali itu adalah orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Saya ulangi, orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, banyak beramal soleh, itu wali kata Imam Ibnu Hajar. Nah, makanya kalau orang sering melakukan sholat sunnah atau ibadah yang lainnya, itu jadi wali Allah, dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah jadi walinya Allah Pak, apa saja itu nanti insya Allah dimudahkan. Nah, misalnya ini hadis riwayat Imam Bukhari ini ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha qala. Kalau Allah berfirman dalam hadis namanya apa ini berarti? Hadis qudsi berarti ya. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, tapi bukan ayat Quran. Namanya hadis qudsi.
Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, Pak? Masya Allah, hati-hati Pak. Orang yang rajin sholat sunnah itu bisa jadi kan wali Allah. Kok Anda memusuhi dia? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin ibadah, rajin bantu temannya, rajin membantu tetangganya. Itu kan ibadah. Bisa jadi ibadah seperti itu dia dianggap wali oleh Allah. Siapa yang memusuhi dia, Pak? Fakot adan tu bil harbi. Berarti dia itu sudah mau ngajak aku perang, kata Allah. Nah, hati-hati Pak. Orang zaman sekarang Pak, banyak enggak ulama, wali dicaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Kalau lihat Facebook itu, ya Allah, ada itu orang-orang yang ketika ada ulama, dijatuhkan kehormatannya. Apalagi Masya Allah pernah saya baca itu ketika Habib Umar dari Yaman, habis beliau Masya Allah ketika ceramah itu ada yang komennya na'udzubillah min dzalik. Ya nggak bisa saya sampaikan lah. Komennya itu buruk sekali Pak. Dia pokoknya menuduh lah, memfitnah Habib Umar. Ini berarti dia itu sudah mencela walinya Allah. Ulama itu kan wali, orang yang soleh, yang tadi taat kepada Allah. Berarti dia itu mengajak perang Allah. Hati-hati Pak, hati-hati yang seperti ini ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Seorang hamba itu ketika mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah lah, dengan sesuatu yang sunnah itu Allah lebih senang ya. Allah itu lebih senang sebagaimana Allah mewajibkan kepada dia ibadah yang wajib gitu. Jadi itu termasuk orang yang dicintai Allah, suka Allah itu kepada orang yang menjalankan sholat sunnah atau yang ibadah yang lainnya. Dan ini hadisnya panjang. Selanjutnya yang keenam, Masya Allah ini hadisnya sama Pak sebetulnya. Doanya termasuk doa yang mustajab. Berarti kalau kita sering sholat sunnah, maka itu menjadi semacam wasilah sebagai terkabulnya doa kita. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini pendiri mazhab Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beliau punya kitab hadis namanya apa? Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad, namanya kitab Musnad. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata. Ini Aisyah yang mencerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah azza wa jalla. Itu apa artinya? Azza itu yang maha mulia, wa jalla maha tinggi ya. Mulia tinggi itu sama ya. Azza wa jalla. Tapi Pak, ini saya sampaikan sedikit aja ya. Ketika Anda mendengar kalimat tinggi, maha tinggi, jangan Anda bayangkan Allah itu tinggi maksudnya di langit ya, jangan. Kalimat tinggi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya adalah kedudukan Allah itu tinggi di atas makhluknya. Kedudukan derajat gitu loh Pak, kedudukan, bukan tempat ya. Hati-hati Pak ya. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi, termasuk Athariyah. Saya akhir-akhir ini mentahqiq masalah akidah akhir-akhir ini. Jadi untuk Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada 3 mazhab Pak dalam akidah. Kalau fikih kan 4. Fikih itu Ahli Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu kalau fikih Pak. Kalau akidah itu ada mazhab Ahlus Sunnahnya juga 3 ternyata. Apa itu? Asy'ari, Maturidi, atau Asy'ariyah biasanya nyebutnya, sama Maturidiyah. Satu lagi apa? Ada yang tahu nggak? Ahlus Sunnah juga. Athariyah. Athariyah itu pimpinannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Asy'ari pimpinannya siapa? Pendirinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, itu yang kita anut sekarang ya, mazhab Asy'ari dalam akidah. Abul Hasan Al-Asy'ari namanya. Kalau yang kedua Maturidiyah itu siapa pendirinya? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya namanya mazhab Maturidiyah itu karena pendirinya Maturidi ya, Al-Maturidi, Abu Mansur Maturidi.
Bukan Abu Hasan ya. Abu Hasan tadi Al-Asy'ari, kalau ini Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, kalau yang ketiga Pak, namanya Athariyah. Itu pimpinannya Imam Ahmad bin Hambal. Tiga-tiganya ini Pak, alhamdulillah saya sudah tahqiq dalam kitab-kitab. Itu dalam masalah ayat mutasyabihat menggunakan metode tafwid sama takwil. Nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lainnya. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas ya masalah akidah insya Allah. Nah, balik lagi tadi masalah azza wajal ya, maha tinggi atau maha mulia. Man adzalla li waliyan, siapa yang merendahkan waliku ya, faqad istahalla muharabati, berarti dia telah menghalalkan perang bersamaku, kata Allah ini Pak dalam hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'il faraid wa ma yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu in sa'alani a'taituhu. Nah, ini poinnya di sini. Seorang hamba itu ketika mendekatiku dengan sholat sunnah, bin nawafil itu nggak harus sholat sunnah. Maksudnya ibadah sunnah gitu. Ya termasuk sholat sunnah. Berarti kalau seorang hamba banyak-banyak ibadah sunnah, sedekah, baca Quran, zikir, sholat sunnah, itu Pak insya alani kalau dia minta kepadaku. Nah ini Allah sendiri yang bilang Pak, a'taituhu, maka aku akan kasih dia. Wa inda'ani ajabtuhu, kalau dia berdoa apa saja, ajabtuhu, akan aku kabulkan. Ajabtuhu itu akan aku terima, akan aku kabulkan. Nah ini berarti isyarat bahwa orang yang istiqomah menjalankan sholat sunnah, doanya insya Allah mustajab. Makanya dulu Pak, waktu saya di pesantren, kiai saya ya, beliau menganjurkan kalau pengen apa-apa Pak, Anda ini kan punya sesuatu keinginan Pak ya, ya Allah pengen ini, itu sholat Pak, sholat, banyak-banyak sholat ya, karena dengan sholat sunnah insya Allah nanti doanya mustajab. Ini ijazah dari guru saya dulu begitu. Kalau Anda punya sesuatu apapun Pak, punya masalah apa, pengen pekerjaannya dilapangkan, rezekinya dilancarkan, pokoknya pengen sesuatu lah, makanya caranya gimana? Tawasulnya dengan sholat sunnah. Begitu, itu dulu ijazah dari kiai saya. Insya Allah doanya mustajab. Terakhir, orang yang sholat sunnah keutamanya adalah derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ke poinnya Ustaz Zakwan, coba dibacain hadisnya. Langsung ke sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaika ya. Langsung ke intinya. Alaika bikafratis sujud, ini yang warnanya merah ya. Alaika bikafratis sujud. Ya, artinya apa? Alaika itu apa? Sebaiknya kamu gitu. Alaika itu atau wajib bagimu ya. Bikafratis sujud, memperbanyak sujud kepada Allah. Maksudnya apa tadi? Salat sunnah. Terus fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Apa artinya? Sesungguhnya kamu tidaklah sujud sekali saja, Pak. La tasjudu lillahi sajdatan, tidaklah sujud sekali saja illa kecuali rafa'akallahu biha darajah. Itu naik derajat kita Pak di sisi Allah. Sekali sujud Pak. Sholat subuh itu berapa kali sujud berarti? Sholat subuh 2 rakaat 4. Itu baru sholat subuh Pak. Belum sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum lagi sholat qobliyah ba'diyah. 1 sujud Pak yang Anda lakukan itu naik. Maka gini Pak ya, saya kadang-kadang sholat sunnah itu kok malas. Ingat-ingat ini aja Pak. Oh iya, dengan sholat sunnah itu naik Pak, kelas kita itu naik, derajat kita naik di sisi Allah. Kita tidak tahu seperti apa ya. Pokoknya derajat kita dipandang oleh Allah itu naik. 1 sujud 1 tingkatan. Nah, itu fadilahnya orang yang sholat karena banyak sujudnya. Wa hatta angka biha khoti'atan. Apa artinya? Dan 1 sujud tadi itu dihapuskan bagimu satu kesalahan, 1 dosa. Udah derajatnya naik, dosanya dikurang. Apalagi tadi pas sujud sama rukuk berjatuhan, tadi kan ada hadisnya ya. Masya Allah, ini jamaah berarti sholat sunnah itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Makanya saya berharap ya, dan ini juga nasihat buat saya pribadi, jamaah juga semuanya, agar apa?
agar kita yang sudah mempelajari sudah mempelajari macam-macam sholat sunnah ya, yang alhamdulillah sudah kita kumpulkan berapa? 40 ya. Ini mudah-mudahan masih ingat semua ini ya Allah. Sholat rawatib, tahiyatul masjid, tahajud, duha, isyraq dan seterusnya ya. Baik, barangkali hari ini itu saja ya. Hanya kita bisa membahas tentang keutamaan ya, keutamaan. Nanti yang minggu depan kita bahas ini Pak, bahas poin. Nah, ini. Kita pengen tahu dari 40 sholat sunnah yang kita bahas, yang sudah kita selesaikan, itu mana yang nanti termasuk sholat sunnah mutlak dan muqayyad ya. Terus nanti mana yang tata cara niatnya itu harus menyebutkan ini. Ada yang sholat sunnah itu niatnya cukup begini, itu ada. Terus nanti ada sholat sunnah itu mana yang berjamaah. Dari 40 itu Pak, itu yang berjamaah mana. Terus sholat yang tidak usah berjamaah mana. Nah, kita kelompokkan nanti ya, kita sebutkan. Terakhir, bagaimana dengan sholat sunnah yang bisa diqodho atau tidak. Sholat qobliyah subuh kalau kelewatan tuh bisa diqodho apa enggak. Sholat tahajud kesiangan, aduh udah azan subuh, rugi ya Allah enggak sholat tahajud ya. Rugi Pak, betul rugi enggak sholat tahajud ya. Itu gimana, bisa diqodho apa enggak. Nah gitu. Maka pengen tahu nih, mana sholat sunnah yang bisa diqodho, mana yang tidak. Insya Allah nanti minggu depan, insya Allah. Baik, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo silahkan. Silahkan. Ya. Ada? Ustaz Abdullah, silahkan. Ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu zaman saya kecil, apabila pagi sholat subuh, imam membaca doa kunut dan kemudian doa takbir, itu suka yang tadinya tangan amin begini, kemudian membacakan pas doa kabar. Oh iya. Ya. Apakah ibadah tuntunannya atau karena sesuai dengan kalimat-kalimatnya? Ya. Ketika berdoa biasanya pas lafaz Allahumma dfa'annal bala itu ya Allah jauhkanlah kami dari bala, itu ada yang tadinya tangannya begini terus dibalik gitu kan, ada ya seperti itu. Ini kalau secara hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah, boleh dilakukan. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW Pak jamaah dalam sebuah hadis itu kalau meminta sesuatu beliau menjadikan telapaknya ke arah atas. Kalau menjadikan sesuatu diarahkan ke atas. Kalau minta sesuatu, ya minta sesuatu yang baik lah gitu. Tapi giliran Nabi kalau minta sesuatunya itu supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah termasuk tadi tolak bala, beliau menjadikan yang tadinya ke atas dijadikan ke arah bawah, begitu. Nah makanya ada yang melaksanakan seperti itu kalau berdoa. Jadi ada itu hadisnya. Riwayatnya saya lupa. Ya, nanti dah kalau kita pas pembahasan tentang doa ya, tentang doa, insya Allah kita sebutkan hadisnya. Intinya seperti itu. Ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau Anda pas ada imam Allahumma dfa' tetap begini, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Kan intinya doa juga. Gitu. Jadi kalau ada yang balik ya juga tidak apa-apa karena Nabi pernah melakukannya. Begitu. Wallahu a'lam. Di I'anatul Thalibin ada itu, ada. Ada lagi? Cukup ya. Banyak nyamuk ya. Nyamuknya keluar semua ini. Ya, baik, terima kasih jamaah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri kajian kita ya dengan doa. Mudah-mudahan semuanya jamaah Masjid Baitur Rahim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semuanya dilindungi, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit corona ya semuanya, dan saudara kita yang mungkin kena corona semuanya mudah-mudahan segera sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.